Salam Just Talk, kembali lagi. Kemarin nggak ada Just Talk karena gue lagi ribet banget. Gue mau bahas Belanda yang menang 6-1. Untuk gue bukan masalah 6-1-nya, 3 poin penting, yang penting menang. Tapi gue mau bahas efeknya Louis van Gaal. Pada saat dia datang, dia itu pelatih yang nomor berapa, bukan pilihan pertama untuk menggantikan Frank de Boer. Kenapa pelatih yang nomor berapa? Karena ada beberapa pelatih sudah dapat job. Jadi di Belanda itu bisa dibilang job timnas itu adalah job yang untuk pelatih yang nggak punya klub. Karena gaji di klub biasanya itu lebih besar daripada di timnas. Contoh, Koeman waktu jadi pelatih timnas itu gajinya cuma 2 juta setahun. Di Barca dia dapat 5 juta. Dan juga Erik ten Hag yang di Ajax lagi bagus-bagusnya nggak mau juga. Terus Peter Bos yang pegang Lyon nggak mau juga. Jadi ujungnya kembali ke Van Gaal. Nah, di seluruh Belanda Van Gaal ini masih menjadi tanda tanya 50-50 karena dia sudah 5 tahun tidak melatih. Dan apakah dia terkenal keras. Kalau orang bilang gue keras, dia sebagai pelatih waktu gue masih ngelatih, dia jauh lebih keras. Sampai dia itu perhatiin anak buahnya, pemain timnas yang parkirnya salah dikit, mencong dikit atau apa, itu ditegur langsung. Bahwa itu bagian dari disiplin sampai segitunya. Nah, pertanyaan kan adalah grup baru ini apakah bisa menerima Van Gaal dengan segala aturannya? Ternyata bisa. Kenapa bisa? Karena di bawah Frank de Boer dan sebelumnya moral timnas Belanda itu udah ngedrop banget. Jadi pemain timnas itu udah pikir, udahlah, terserah siapa pelatihnya, kita nurut aja. Sedesperate itu mereka. Bahkan gue baca interview dengan Memphis Depay dan Van Gaal. Memphis dia bilang ya memang waktu di MU kita memiliki masalah, tapi sekarang gue sudah lebih dewasa dan gue belajar dari kesalahan gue. Begitu pula Louis van Gaal, bukan lebih dewasa, sekarang umurnya udah 70 dan dia pun belajar dari kesalahannya. Nah, itulah yang membuat tim ini mendadak bisa berprestasi pada pemainnya sama-sama aja. Tapi sebelum gue bahas tactical, gue mau sedikit, mumpung lagi inget, kemarin itu ada pertanyaan, jadi ada wartawan di kardus-kardusin sama Van Gaal. Masalahnya apa? Wartawan top, by the way, Valentine Driessen dari Telegraaf, dia bilang, apakah Anda bermain 5-3-2 atau 3-5-2? Kan itu sangat defensif. Langsung disekak sama Van Gaal. Kamu itu nggak punya visi, dibilang. Visimu itu adalah di koran, di situ kerjaanmu, tapi tentang sepak bola kamu nggak ngerti sepak bola. Digituin sama Van Gaal. Karena dia bilang, lu main dengan 3 back, 5-3-2, 3-5-2, 3-4-3, bukan berarti lu main bertahan. Dia bilang begitu. Jadi kalau lu bilang 5-3-2 kalau bermain bertahan, lu nggak ngerti bola. Bahkan dia bilang, lihat aja Tuchel, gue salut dengan Tuchel, angkat topi buat Tuchel karena dia bisa bermain dengan 3-4-3, sangat menyerang. Nah, itulah kira-kira ributnya antara wartawan tersebut. Terus si wartawan nulis di korannya kan, dibilang ya Van Gaal cari panggung dari kasus itu. Gue sih nggak begitu suka sama tuh wartawan, suka lebay lah. Tapi ya sudahlah. Itu kira-kira yang heboh di Twitter, kenapa wartawan disemprot. Kita masuk ke pertandingan atau semenjak Van Gaal datang. Di interview pertama dia bilang, gue cuma punya 2 kali 1,5 hari latihan. Karena kan dia away ke Norway, sementara itu hari Rabu dia main. Hari Rabu dia berangkat dan pemain itu baru datang hari Senin. Sementara mereka hari Minggu sudah beberapa pemain sudah main.
Harrison kayak Memphis itu nggak pernah main sama sekali. Akhirnya Senin sekali latihan ringan, gue nonton latihannya. Habis itu Selasa latihan, Rabu pagi mereka berangkat. Jadi menurut dia sehari itu 2 kali latihan. Jadi 1,5 kali dia sebutnya seperti itu. But anyway, ini yang udah gue kritik ya, 3 hari dalam 7 hari. Bagaimana lu dengan pelatih baru bisa memotivasi pemain lu? Artinya udah nggak banyak bisa simulasi di lapangan dengan 11 lawan 11 dengan strategi. Waktunya terlalu pendek. Yang harus dilakukan adalah memanfaatkan kapasitas pemain dan strategi itu di atas kertas, di papan, dijelasin semua. Apa bedanya Frank de Boer dan Van Gaal? Karena pemainnya kan praktis sama. Nah, kalau Frank de Boer 3 pemain tengah itu dengan De Jong di depan, Wijnaldum dan DM-nya siapa kan Frank de Boer main 3-5-2, DM-nya De Roon. Van Gaal bilang tidak. Gue bilang, dia bilang gitu. Gue bilang Frenkie de Jong lebih bagus bermain dengan sebagai DM. Nah, attacking midfieldnya siapa? Itu Klaassen diambil. Klaassen di Ajax yang pada saat dia keluar diganti Van de Beek di Ajax, itu ya bisa dibilang Gatot. Di Everton Gatot, di Bremen sempat jadi kapten, di Bremen pemain inti. Tapi habis itu Bremen degradasi, dirangkul Ajax kembali lagi. Karena sistem Ajax dan sistem Belanda nggak main pakai playmaker. Jadi semua bisa melakukan passing. Nggak kayak MU yang bener-bener nomor 10 itu punya peran sebagai playmaker yang melakukan passing. Makanya Van de Beek itu nggak cocok di MU. Akhirnya dia pasang si Frenkie de Jong sebagai DM, Wijnaldum di area kanan, si Klaassen di arah kiri, dengan tujuan mereka berdua, Wijnaldum, Klaassen, harus membantu mendukung si Memphis, dan wingernya juga masuk ke dalam atau lebih bekerja dengan wingback, dan itu berjalan lancar. 1-1 lawan Norway itu Belanda lebih bagus. Kalau lu nonton bener-bener bagus, kurang beruntung aja. Norway itu parkir bis. Terus ketemu Montenegro di rumah, Van Gaal juga berani memainkan pemain muda. Lawan Montenegro, Gakpo yang main di sayap kiri, winger kiri. Malaysia bermain sebagai back kiri, ya karena Blind suspend juga. Terus tadi dia beri kesempatan, dia tunjuk Bailo sebagai kiper, bukan Tim Krul. Ini juga salah satu yang dilakukan oleh Frank de Boer yang gue tidak setuju sama sekali. Tim Krul itu udah 49 kalau nggak salah umurnya. Pergantian kiper dan juga pergantian peran si Frenkie de Jong, karena De Roon itu menyerangnya itu jelek banget. Jadi Frenkie de Jong kalau dikasih ruang, dia masih bisa membantu ruang serangan. Wijnaldum yang ambil alih posisinya, dan yang diinginkan adalah pada saat kehilangan bola langsung press. Oke. Nah, inilah peran-peran pelatih yang tidak pernah dilihat oleh orang. Orang hanya melihat pelatih, wah harus menang, harus kalah. Waktu itu cuma 1-2 kali 1,5 hari untuk bermain 3 pertandingan, sekali seri 2 kali menang, dan sekarang rank 1 di grup. Bahwa ngelatih itu tidak hanya melihat strategi, tapi juga memanfaatkan pemain. Gue ratusan kali gue udah bilang, tugas pelatih seperti itu, yang dia manfaatkan Frenkie de Jong sebagai DM di atas kertas lah, DM yang memiliki intensi yang bisa melakukan serangan juga, daripada De Roon dan Klaassen mainnya gila lawan Turki, itu keren banget. Begitu pula juga Wijnaldum yang cetak gol lawan Montenegro. Dengan perubahan sedikit, Berghuis yang mainnya jelek lawan Norway dikasih kesempatan lagi. Terus bek kanan tadi diberikan kesempatan kepada Rens itu cadangan di Ajax. Tapi Van Gaal, salah satu kekuatan Van Gaal ya dia bisa melihat pemain siapa yang bagus siapa enggak. Tapi at least
di pelapisnya pemain inti itu sudah pelan-pelan diberi kesempatan biar setiap saat mereka pada saat cedera atau apa bisa menggantikan. Koopmeiners tadi diberi kesempatan, Hustil main juga. Itu semua pemain Eredivisie semua itu. Dan sistemnya berjalan karena ini sistem 4-3-3 ini dengan 1 DM. Ini sistem yang emang sistemnya Belanda, di mana pemain itu dari kecil sudah dididik seperti itu. Main 5-3-2 bukan nggak bisa aja, tapi nggak maksimal. Itu yang jadi masalah. Dan Frank de Boer kan makanya dia dipecat di mana-mana, kepala batunya minta ampun, tetap udah kelihatan nggak jalan, bertentangan dengan naluri pemain, tetap aja dipaksa. But anyway, ngelihat tadi permainnya itu gila, keren banget lawan Turki. Bener-bener no chance, Turki no chance. Waktu Soyuncu kena kartu merah pun udah 3-0. Babak kedua dihajar 3-0 lagi. 10 orang untuk gue bukan alasan ya. Chelsea bisa nahan Liverpool dengan 10 orang kok. But anyway, minimal prospeknya ke depan bagus. Bukan hanya dari skor 6-1, tapi percaya diri sudah meningkat. Permainan mereka paham, mereka menjalankan. Permainan gak ribet, cuman tidak tergantung oleh 1, 2, 3 pemain. Bermain cepat, sirkulasi bola cepat, berani melakukan high press. Kalau kehilangan bola, itulah lahirnya gol pertama kalau nggak salah, karena mereka langsung nge-press. Jadi prospeknya sih ke depan bagus. Yang penting kinerja atau sinergi antara pemain dan Van Gaal ini cocok. Semoga kita bisa melihat Belanda yang bagus biar bisa melawan tim-tim besar. Oke, thanks for watching.